Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa, yaitu karakter pembelajaran tematik dapat dilihat dari peran guru dan siswa. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Sementara siswa berperan sebagai pelaku utama dalam pendidikan. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Melalui pembelajaran tematik, siswa mendapat pengalaman nyata dan konsep-konsep yang telah dipelajari. Hal ini akan memudahkan mereka dalam memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas. Hal ini dikarenakan pembelajaran tematik berfokus pada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yaitu karakteristik pembelajaran tematik juga dapat dilihat dari menyajikan konsepnya, di mana konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran disajikan dalam satu tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan siswa pemahaman yang terpadu dan utuh. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel sehingga memungkinkan guru untuk mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan lainnya. Bahkan guru juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah, jalan raya, atau tempat lainnya. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Karakteristik pembelajaran tematik berikutnya adalah hasil pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran ini tidak hanya fokus pada input, proses, output, atau outcome saja, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran ini juga didasarkan pada konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran tematik yaitu yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya, dalam sebuah format, keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. 9. Penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama, kelebihan pembelajaran tematik, yaitu pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan mudah diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama.
Keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Yang ketujuh, meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Adapun kekurangan dari pembelajaran tematik yaitu yang pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreatif yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi siswa, juga dalam memilih kompetensi dan berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Kemudian, implikasi bagi siswa yang pertama yaitu siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja sama secara kelompok, individual, pasangan, atau lainnya. Kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yang pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa, baik secara individual maupun kelompok, untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus atau untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pembelajaran ini juga mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada pada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran. Dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Selanjutnya, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan dan kondusif. Pengaturan ruangan tersebut meliputi yang pertama, ruangan perlu ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran pada saat berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet. Yang keempat, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan secara baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keenam, alat, sarana, dan sumber belajar dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Selanjutnya, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Baik, bahasan kita selanjutnya yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama, aliran progresivisme, memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme, melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, aliran humanisme, melihat siswa dari segi keunggulan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama untuk menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat kelulusan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangannya peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar.